Ta'ala zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang, zat yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat hingga hari ini Allah pertemukan kita dalam majelis ini. Zat yang telah membuat atau menjadikan kita hidup kembali setelah kematian kita tadi malam dalam tidurnya kita. Zat yang hari ini membuat mata Anda masih bisa berkedip, mata saya pun berkedip, jantung Anda berdetak, paru Anda mengembang, darah Anda mengalir, semua Allah perintahkan, bukan kita mengatur. Zat yang kalau kita memasukkan makanan ke dalam mulut kita dengan kuasanya, maka ketika makanan itu masuk ke tenggorokan kita, tidak ada kuasa lagi kita untuk mengolahnya. Dan kalau kita menghitung nikmat yang Dia berikan kepada kita semua, maka niscaya malu kita untuk mengeluh. Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam salah satu nabi yang luar biasa, yang beliau diuji oleh Allah SWT dengan begitu banyak cobaan. Selama 20 tahun beliau hidup dalam kondisi harta habis, anak meninggal, dan penyakit yang dideritanya cukup membuat dia tersiksa, tapi tidak tersiksa untuk orang seperti beliau. Dan waktu istrinya meminta Nabi Ayub alaihissalam untuk berdoa agar disembuhkan Allah penyakitnya, maka Nabi Ayub mengajak istrinya berhitung antara nikmat yang Allah berikan dengan sakit yang dideritanya. Dan subhanallah, ternyata masih surplus nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Dan Nabi Ayub alaihissalam ketika beliau akhirnya berdoa kepada Allah SWT, Nabi Ayub tidak mengatakan ya Allah sembuhkan penyakitku, Nabi Ayub tidak mengatakan ya Allah hilangkan penyakitku, tapi Nabi Ayub mengatakan dalam sebuah kalimat yang indah, kalimat yang begitu luar biasanya manja kepada Allah, Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku kena penyakit. Nabi Ayub alaihissalam hanya mengatakan pada Allah, ya Allah, aku kena penyakit, dan Engkaulah Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang. Asbab dari situlah Masya Allah akhirnya bertubi-tubi Allah memberikan nikmat kepada Nabi Ayub alaihissalam, yang Allah memberitakan kepada beliau untuk mengambil mata air di bawah ranjangnya beliau untuk mandi, dan seketika itu juga dengan kuasa Allah penyakitnya sembuh. Dan ketika penyakit beliau sembuh, maka Nabi Ayub besoknya didatangi oleh kaum yang membawakan hadiah begitu banyak kepada beliau, dan akhirnya hartanya beliau bertambah berkali lipat dari sebelumnya. Dan yang terakhir adalah ketika beliau sudah sembuh, maka setiap tahunnya Nabi Ayub alaihissalam mendapatkan anak kembar 2, sehingga anaknya berjumlah 2 kali lipat dari sebelumnya. Kata kuncinya apa? Jangan mengeluh. Kata kuncinya jangan banyak mengeluh dengan hidup. Ya, kalau ada orang yang mungkin menzolimi kita, mengata-ngatain kita, memfitnah kita, menggibah kita, bersyukurlah Anda sedang panen pahala. Nanti di yaumil hisab Anda bisa minta pahala dengan orang tersebut, dengan Allah. Pahala hajinya Anda minta, pahala umrohnya Anda minta. Ya, makanya hidup seorang mukmin itu Bapak sekalian tidak ada pilihan kecuali ya bahagia, sabar, syukur, itu aja, nggak ada yang lain. Dan itu kata kuncinya sebenarnya dalam Islam. Semua penyakit yang ada dalam tubuh fisik seorang mukmin itu bermula dari bermasalahnya kolbunya. Bermasalahnya kolbunya. Dan kalimat ini pun yang sering-sering saya ulang, dan Nabi SAW sampaikan dalam sebuah hadis, ala wa inna fil jasad mudghah iza sholat sholat jasadu kullu wa iza fasadat fasada jasadu kulluhu, bahwa penyakit itu bermula dari kolbu. Penyakit itu bermula dari hati yang bermasalah, hasad, dengki, iri, benci, seperti itu. Maka untuk urusan dunia saya sendiri punya tipsnya. Misalnya, untuk urusan dunia jangan pernah pakai hati, tapi untuk urusan akhirat pakailah hati. Maksudnya apa? Ketika ada orang mungkin menjelek-jelekan kita atau apapun, jangan marah sama dia, bersyukurlah Anda sedang tertransfer atau diberikan transfer pahala oleh Allah dari orang tadi. Tapi ketika ada sesuatu berkaitan dengan agama, ya mungkin Islam, agama Islam dihina, dicaci, atau mungkin Rasul juga dihina seperti itu, maka mulai pakai hati di sana. Marah kita muncul, ya. Semangat kita untuk membela Islam itu muncul. Nabi kita alaihi salatu wassalam seperti itu, Bapak sekalian. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif, maka Nabi nggak minta apa-apa. Nabi cuma khawatir Allah murka sama beliau alaihi salatu wassalam. Nabi khawatir Allah murka dan nggak ridho dengan beliau, sehingga beliau menangis kan dengan sebuah doa yang luar biasa. Ya, mungkin teman-teman bisa baca di sana.
Jadi Islam ini Bapak sekalian mengajarkan hal yang luar biasa kepada kita, dan Allah sendiri sudah sampaikan dalam Al-Quran, ya, udhulu fisilmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, secara sempurna, secara kafah. Maka orang-orang beriman itu ketika mereka mengikuti apa yang Allah dan Nabi sampaikan secara lengkap, secara sempurna, maka urusan dunia mereka juga selesai. Setiap sesuatu yang dilanggar dari Al-Quran dan hadis pasti ada konsekuensinya. Kemarin saya mendapatkan sebuah informasi. Jadi kalau kita baca dalam surat Ar-Rahman, Allah mengatakan auzubillahi minasyaitonir rajim, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan. Dan kami ciptakan keseimbangan itu. Keseimbangan apa? Di bumi, langit, makrokosmos, mikrokosmos, semua Allah ciptakan keseimbangan. Maka jangan dirusak keseimbangan tadi. Pernah saya sampaikan bahwa orang-orang yang marah berlebihan, benci berlebihan, maka pasti imunitasnya atau kekebalan tubuhnya pasti turun gitu ya. Pasti turun. Lemah orang itu. Ya. Dan kalau keseimbangan tadi terus-menerus dibiarkan, maka penyakit fisik akan datang. Jadi dia peneliti yang kirim pesan ke saya ini, dia cerita tentang dahsyatnya zikir gitu kan. Dia cerita tentang penelitian dia, awalnya mau cerita tentang obat-obatan, tapi akhirnya dia meliti tentang hubungan zikir dengan keseimbangan tekanan darah. Yang menarik ya, ternyata orang-orang yang situ sekitar 60 responden, 60 responden ya, subjek gitu kan, penelitian itu diteliti, ada yang darahnya tinggi, ada yang darahnya rendah, dan subhanallah dengan zikir yang darahnya tinggi jadi stabil, yang darahnya rendah normal. Coba, itu dahsyatnya zikir. Dan zikir yang terbaik apa? Al-Quran, membaca Al-Quran. Yang kurang dari kita zaman sekarang apa? Yang kurang dari kita zaman sekarang, kita mungkin banyak yang belum merasakan vibrasi dari Al-Quran. Kalau Al-Quran itu bisa memberikan vibrasi yang luar biasa, maka kanker pun bisa hilang di sana. Tekanan darah, tensi, ya darah tinggi seperti itu ya pasti. Kenapa? Ada janji Allah di sana, Bapak Ibu sekalian. Ada janji Allah yang Allah katakan apa? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimin illa khasara. Bahwa Al-Quran itu obat, penyembuh, syifa. Maka obat yang pertama kali yang harus kita lakukan atau mungkin kita berikan kepada diri kita ini sebenarnya bukan obat fisik, tapi obat kolbunya kita. Maka bacaan Al-Quran yang tadi mungkin teman-teman baca tentang wasari ulama berarti mirabbika wa jannati arduha samawati wal ard, yang tadi dibacakan oleh qori kita tadi, itu kalau kita dengar itu subhanallah luar biasa. Allazina yunfikuna fis sarra wad dharra, ya, seterusnya Allah katakan orang-orang yang berbuat fahisyah, orang-orang yang berbuat keji kemudian minta maaf kepada Allah, harusnya mendengar itu kita menangis. Harusnya. Siapa di sini nggak pernah berbuat keji dengan diri kita atau dengan orang lain? Pasti pernah. Ingat kalimat itu, ingat kata-kata itu, atau mungkin baca terjemahannya, harusnya air mata kita menetes. Ya. Kenapa tidak menetes? Ya karena mungkin saya nggak tahu apa, tapi bisa jadi karena terlalu keras hatinya, ya, dan seterusnya. Maka Al-Quran itu Bapak sekalian memberikan jaminan, ya, memberikan sajian yang luar biasa nikmat. Ada sabar di sana, ada syukur di sana. Maka satu lembar Al-Quran itu atau satu halaman Al-Quran tadi harus jauh lebih kita butuhkan dari sepiring makanan yang paling sehat. Itu kata kuncinya. Satu lembar atau satu halaman Al-Quran atau bahkan satu ayat Al-Quran harus jauh lebih kita butuhkan buat memberikan nutrisi pada diri kita daripada mungkin kayak kurma, madu atau apapun. Kalau kita sudah sampai pada titik itu, maka makanan-makanan sehat sekalipun hanya akan menjadi tambahan supply bagi fisik kita. Ya. Kolbu kita, sering saya sampaikan, kolbu kita itu makanannya apa? Makanannya jangan banyak makan. Kolbu kita itu makanannya jangan banyak makan. Justru lebih baik banyak berpuasa. Ya. Kolbu kita seperti itu. Lalu fisik kita baru ceritanya makanan,
Ya, baru kita ceritanya makanan-makanan sehat atau apapun. Nah, kalau kita memahami itu Ibu sekalian, maka sebenarnya di akhir zaman itu seperti itu. Di akhir zaman itu Rasul mengabarkan kepada kita bahwa nanti makanannya kita itu ada tasbih, tahmid dan tahlil. Makanannya kita coba. Bagaimana caranya Allah mengenyangkan, Allah memberikan makanan kepada kita semua umat Islam ini dengan zikir-zikir tadi. Ya. Bisakah kita mencapai titik itu? Bisa. Dengan cara apa? Kontrol nafsunya. Kontrol nafsunya. Masalah kita zaman sekarang, nafsu itu bagian dari apa? Nafsu yang mengajak kepada keburukan ini. Itu bagian dari apa? Bagian dari kolbu yang sakit. Abu Jahal, Bapak Ibu sekalian, adalah sosok yang dia manusia yang ganteng sebenarnya. Dia pemimpin suku juga. Dan dia tahu Rasulullah itu benar. Dia tahu Nabi Muhammad itu benar. Dia tahu Islam itu benar. Dia tahu Allah benar. Tapi kenapa Abu Jahal nggak mau ikut? Karena nafsunya. Karena dia bilang apa? Karena Rasul yang muncul itu bukan dari golongannya dia. Itu kan Abu Jahal. Seandainya Abu Jahal mau ya sedikit membuka apa mungkin diberikan Allah taufik hidayah, maka banyak sekali panen pahalanya Abu Jahal saat ini. Tapi Abu Jahal nggak mau. Ya kita bukan Abu Jahal, insya Allah, na'udzubillah min zalik. Tapi maksud saya banyak sekali masalah kehidupan kita itu muncul gara-gara apa? Gara-gara banyak orang lebih mengutamakan hawa nafsunya. Itu kata kuncinya. Sekarang baik, kita bagaimana mengkorelasikan itu nanti dengan makanan. Baik, kalau kita bertanya Bapak sekalian kepada orang-orang yang kena sebelah mungkin stroke ya, atau mungkin darah tinggi atau kolesterol, kira-kira jujur aja lah, orang seperti itu sering berpuasa nggak sih? Enggak kan? Kalau sering berpuasa, kalau tidak sering berpuasa berarti sering makan. Penyakit nggak itu? Penyakit. Maka akhirnya Nabi mengatakan, dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, aku melihat di kalangan umatku saat ini, kata Rasulullah saat itu ya, mengatakan 1400 tahun yang lalu, Nabi mengatakan ada fenomena ya, saat itu yang kata Nabi, aku melihat banyak dari kalangan umatku yang gemuk, kata Nabi ya. Semoga yang gemuk tersinggung. Tadi saya barusan ketemu dengan ya ada teman sahabat juga di sebuah bank lah. Dia cerita ada temannya, Masya Allah, dari beberapa kali kajian-kajian yang saya ikutin itu sekarang sudah hampir berapa, 22 kilo dia turun berat badannya, dari 90 lebih. Wajahnya sudah glowing, saya bilang, berseri. Ya gimana orang gemuk itu mau glowing wajahnya? Banyak radikal bebas dari gorengan, cireng, cilok, apa gitu ya, seperti itulah. Jadi sudah tahu masalah kita zaman sekarang apa? Kebanyakan makan. Sudah selesai kajiannya. Kebanyakan makan, Bu. Gak bisa tahan nafsunya gitu loh. Maka Ibnu Qayyim mengatakan salah satu penyebab lemahnya iman adalah banyak makan. Saya coba Bapak Ibu sekarang gini, Anda habis makan cukup banyak lah, mungkin yang makannya sampai kenyang, mudah nggak menangis habis makan? Susah loh. Boro-boro mau nangis, ngantuk iya. Ya. Susah menangisnya. Jadi bawaannya tuh pengen ya tidur atau apapun. Apa yang dimakan, nanti kita lihat. Saya sudah minta panitia untuk membeli makanan. Ya nanti teman-teman bisa lihat apa saja makanannya dan apa yang berhubungan dengan. Jadi gini, kalau kita lihat fenomena alam ini yang Allah ciptakan, bumi, langit, siang, malam, itu nanti akan ketemu ya. Bahkan nanti saya akan ajarkan 3 fase. Jadi ini program atau mungkin kajian-kajian yang saya lakukan bukan program penurunan berat badan. Bukan. Berat badan turun itu cuma efek kesekian aja. Ya, efek kesekian. Kalau udah berat badan turun ya di maintain, dijaga supaya jangan lebih turun lagi. Ya. Caranya apa nanti kita akan bahas. Jadi itu. Jadi Allah menciptakan babuskan tubuh kita ini dengan kondisi yang sangat-sangat seimbang. Jadi obat pertamanya kita apa? Tadi saya katakan Al-Quran. Al-Quran harus jadi obat fisik dan obat non fisiknya kita. Maka kita Bapak sekalian harus berkomitmen dengan diri kita pribadi untuk menjadikan diri kita sebagai sahabat Al-Quran. Udah banyak memang penelitian menjelaskan tentang itu. Cuman kenapa banyak orang belum mendapatkan vibrasinya? Kenapa? Karena kurang dekat sama Al-Quran itu. Ya, kurang dekat
dengan Al-Quran. Maka saran saya kalau umat ini mau bangkit dan kalau kita mau bebas dari banyak penyakit-penyakit berat, maka kata kuncinya apa? Isi handphone Anda itu cuma 2. Ya, foto sama keluarga atasnya silakan lah ya. Tapi isi yang lebih penting adalah cuma 2. Apa itu? Al-Quran dan kajian, itu aja. Yang lain-lain buang semua, nggak ada yang penting. Betul? Siap nggak gitu? Siapnya pun kayak orang belum makan. Nanti kenyang Bapak sekalian, Anda akan bukan kenyang, Anda akan haus terus dengan Al-Quran. Kita akan lapar terus dengan kajian-kajian ilmu seperti itu. Kalau saya sih begitu, makanya kalau di mobil juga kalau pas saya pergi kemana gitu biasa ada kajian yang 2 jam selesai, dapat ilmu lagi. Jadi tidak pernah ada satu pun terlewatkan dalam kehidupan saya tidak ada ilmu. Kalau saya begitu. Isi handphone saya emang isinya itu doang. Jadi saya punya kalau mungkin teman-teman yang motivator yang bahasa mereka tuh anchoring saya Quran. Anchoring itu tahu nggak? Jadi Anda dulu ya mungkin yang zaman jahiliyah pacaran misalkan gitu kan, lalu ingat calon suami atau pacar yang zaman dulu pakai baju abu-abu dan ingat zaman itu tuh terharu, itu tuh anchor gitu. Pikiran kita tuh terikat dengan itu gitu.